Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada khalqi ridha nafsika wa zinata arsyik wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Sekarang pukul 19.15. Untuk mendengar notifikasi, ikuti notifikasi di ponsel untuk mengaktifkan akses notifikasi.
Apakah harus masuk surga? Tidak ada keharusan kepada Allah. Kalau ada orang masuk neraka, itu hanya sekedar keadilan Allah. Tapi kalau ada orang masuk surga, itu hanya sekedar fadlnya Allah, kemurahan Allah SWT. Itulah kita untuk tahu kepada Allah, harus kita gambarkan bahwa beginilah model jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan itu, sifat jaiznya Nabi saja orang itu tidak kenal. Berarti kalau ke ulama, ke kiai, orangnya pasti doanya pasti mustajab, umpamanya begitu. Ada doa mustajab. Jadi kita berbondong-bondong datang minta doa kepada seorang kiai dengan harapan bahwa kiainya itu mustajab. Seperti halnya kita tawasul kepada seorang kiai, seorang ulama, datang ke kuburan, datang minta tawasul doa, dengan ini kita mustajab. Nabi itu bukan bisa segala-galanya, tidak bisa. Bukan bisa segala-galanya, tidak. Nabi tidak seperti itu. Jadi Nabi itu juga diberi ke manusia, sifat manusia biasa. Ada kalanya Nabi itu sakit, ada kalanya Nabi itu susah, ada kalanya Nabi itu menang di dalam peperangan, ada kalanya Nabi itu kalah di dalam peperangan. Semuanya itu sebagai manusia dan tidak satu keharusan. Nah sekarang kita kembali kepada wusuluka ilallah, wasuluka ilal ilmi bihi. Saya katakan bahwasanya kita tidak terlalu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan hadhihi tariqah wal wusulu ilal ilmil haqiqi billahi taala wa huwa ghayatus salikin, puncak dari kita sampai kepada Allah, atau bisa wasolah diartikan berhubungan dengan Allah, itu ghayatus salikin wa nihayatu wa muntaha sayris sairin. Lah kadang-kadang kita kepada Allah ada perasaan seakan-akan Allah itu ada di mana begitu. Kalau kita seperti ini seakan-akan Allah di atas kita. Pak Allah di atas. Nah, kalau Allah di atas, berarti tidak ada di bawah. Gerakan kita ini kadang-kadang bisa salah itu. Ya Allah, seakan-akan Allah di atas, di bawah tidak ada, kan begitu. Kan ada orang fanatik yang dungo butuh, kalau baca apa-apa harus menghadap ke kiblat. Ada orang seperti itu. Jadi tahlilan menghadap ke barat semua. Ini kan merusak tatanan, kadang-kadang merusak. Apa Allah Ta'ala harus di barat? Kan tidak. Memang sunnah kita menghadap kiblat, tapi tidak harus semuanya menghadap kiblat. Doa itu harus menghadap kiblat. Kalau kita menjadi khotib Jumat, apa kalau bawa doanya harus menghadap ke kiblat? Allahumma izzal Islam mukur, Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kaum. Ini kan tidak seperti itu. Kalau harus menghadap kiblat, kan tidak bisa kita tawaf. Kenapa tawaf keliling itu? Tidak bisa kita sa'i, karena sa'i itu ya muter-muter, doanya sambil berjalan. Nah beginilah. Fa inna ma tuwallu wujuhakum fatamma wajhullah. Mana kau menghadap ke sana Allah? Karena wallahil masyriq wal maghrib. Jadi untuk kenal kepada Allah, wasolah diartikan nyampe kalau itu perjalanan. Wasolah diartikan bisa berhubungan kalau itu hubungan. Tidak bisa kita berhubungan dengan Allah tanpa ilmu, dan tidak bisa kita sampai kepada Allah tanpa ilmu. Kita buat bandingan, karena kalau tidak dibandingkan tidak jelas. Kita mau ke Surabaya, saya tanya Surabaya itu di mana? Surabaya itu di mana? Bingung. Kalau bis Surabaya itu ya di Bungurasi. Wis tutup nang Surabaya, bahkan bukan Surabaya, Bungurasi. Surabayanya bis itu di Bungurasi. Nah, Surabayanya pesawat landing di Juanda. Nah, Surabayanya siapa? Ini ambulan ke Surabaya. Surabaya ambulan lain di
Dr. Sutomo. Nah, Surabaya kereta api di Gubeng. Ini Surabaya mana? Kan gitu. Ini yahtaju ilal ilm. Untuk Surabaya butuh ilmu. Saya tanya, balong itu di mana? Tidak tahu anak-anak tadi. Balong kan di tahu. Kan di sini ada balong kulon, ada balong kidul, ada balong lor. Berarti di sini lor. Kalau di sini lor, berarti balong itu di sana. Sahih. Saya bilang balong itu di sana aslinya. Kan pasar lawas di sana, bukan di sini, Bos. Pasarnya kan baru sana balong. Nah itu di sana kulon, sana ngidul itu. Orang balong tidak tahu balong. Wusuluka ilal balong, wusuluka ilal ilmi bi balong. Anda turid anta turid ila Jember masalah. Ante bawa taruh ila Jember. Ayo na Jember. Saya kata di Jember ku sopo? Iki lah itu kok apa? Ngapa ti Jember? Loro, Dokter Subandi. Abis ke Jember, ya tawangan lo. Jadi Jembernya tidak sama. Ilal ilmi bi. Ini untuk menunjukkan kota-kota saja sudah sulit untuk menunjukkan sampai di tempat itu di mana. Butuh ilal ilmi. Selama di Google ada map, Google Map kan ada Google Map. Itu tidak sama kebutuhannya saja. Tadi kena kulaan sapi, kulaan kambing di Jember, bukan di dekat rumahnya bupati itu enggak. Itu kepada daerah wilayah. Kepada saya mau ke Bupati Jember. Itu ilal ilmi bupati siapa bupati? Saya lemu jenda, tepat tukang parkir. Mau parkir kan gemuk-gemuk pada Bupati Jember, pada Ben Hendi. Ini butuh ilal ilmi bihi. Lebih-lebih itu kepada Allah Subhanahu. Lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak tahu kepada ilmunya untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu banyak orang itu ini kritik di dalam kitab ini bahwa banyak orang itu merasa sampai kepada Allah padahal ilmunya tidak seperti yang dikehendaki oleh ilmu tahu. Dari itu di dalam ilmu akidah sangat penting untuk mengenal kepada Allah, mulai dari sifat bahwa manusia itu apa. Di sini disebutkan sampai manusia ini wa qala al-Junaid mata yattasilu man la syabiha lahu wa la nadhira lahu mimman la syabiha lahu wa nadhira wa hayhata hada wa hada dhannun ajib hayhata wa hada dhannun ajib. Kalau sudah mengenal secara fisik, secara manusia ini sudah sulit untuk mengenal, lebih-lebih berhubungan dengan zat yang tidak ada syabih, tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. La syarika lahu wala nadhira lahu wala mathila lahu. Tidak ada contoh, tidak ada sama. Akan berubah bagaimana dia mengatakan dia sampai kepada Allah? Mengatakan bagaimana dia akan sampai kepada Allah kalau dia tidak mengenal kepada sifat-sifatnya Allah Taala. Hadirin sekalian, di sini disebutkan bahwasanya seseorang itu akan menjadi kenal kepada Allah sampai dia itu tidak merasakan lain kecuali bisa dengan Allah, tidak merasakan lain kecuali dia bersama dengan Allah. Itu baru itu orang kenal kepada rasa dirinya habis, rasa dirinya habis baru dia mengenal kepada Allah. Tak paham lagi. Kalau kali penjaringan ini kan di atas tanah ini kan tidak kerosok awalnya di atas tanah, atau kita di atas kapal kan tidak kerosok itu kalau kita di atas kapal. Begitulah kira-kira kita bersama dengan Allah. Dan kita bergerak ini gerakannya Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Kita bernafas karena Allah membuat diri kita bisa dan kita bergerak karena Allah yang menggerakkan. Kita berbicara karena Allah membuat mulut kita bisa berbicara. Karena banyak orang punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Kita mendengar karena Allah memperdengarkan. Kita berjalan karena Allah memperjalankan. Kan gitu. Lah, kalau sudah merasa seperti itu baru dia mengenal kepada
baru dia mengenal kepada Allah. Jadi dalam kita makan, minum, berjalan dan lain sebagainya itu selalu bersama dengan kudrah, bersama dengan iradahnya Allah, bersama dengan hayatullah, bersama dengan ilmu Allah. Jadi gerakan-gerakan kita itu selalu bersama dengan Allah, artinya sudah menyatu, tidak terasa bahwa diri kita itu sebenarnya tidak ada apanya. Yang merasa ada apa-apanya ini karena orang itu tidak mengenal kepada Allah. Ada seseorang, saya tadi ngomong, ada seseorang sukses, kaya raya, penghasilannya tiap bulan 100 juta. Ada orang penghasilan cuma 10.000 atau 50.000 per hari. Ini per bulan 100 juta. Ini per bulan cuma 30.000. Kita heran, kok iso? Mengapa dia heran? Karena dia tidak mengenal kepada Allah. Kalau kita mengenal, pancen be Allah disugi, nanti apa? Kan selesai. Apanya yang heran? Tidak ada heran. Kalau ada orang pinter cerdas, IQ-nya tinggi. Apanya yang heran memang dibuat seperti itu? Jadi jangan heran kepada keberhasilan seorang karena Allah membuat dia itu berhasil. Jangan terlalu menyalahkan kepada orang yang menurut kita tidak berhasil. Memang itu jatahnya dari Allah, harus seperti itu. Jadi yang merasa heran seperti ini berarti dia tidak menyatu dengan Allah. Kalau dia menyatu dengan Allah, tidak ada yang heran di dunia ini. Tidak ada yang heran. Si fulan ini sukses, katanya sukses. Jangankan itu, ada orang ibadahnya bagus, kita tidak bisa meniru orang itu. Itu jatuhnya, kita jangan terlalu heran. Jadi umpama orang diberi apa jangan heran, karena itu memang Allah menghendaki. Kalau sudah bisa seperti itu, orang itu berarti orang itu sudah menyatu dengan Allah, fana dari diri. Kesimpulannya di dalam hikam untuk menumbuhkan la haula wala quwwata illa billahil azim. Di sini wa'lam annal af'ala wal muwasalata asyara ilaihi masyuyukh wa kullu man wasala ila safwil yakin bi tariqid dzaq wal wijdan fa huwa rutbatun fil wusul. Jadi kalau orang itu sudah ada rasa dzaq, ada rasa yang di luar fisik, ya rasa di luar rasa, seperti di dalam ilmu balaghah ada istilahnya dzaq. Ilmu balaghah itu ada rasanya dzaq. Dzaq itu tidak bisa dirasakan pakai, tidak bisa. Memang ada di kok enak. Ada katakannya kok bagus, kata-katanya ini dzaq. Kita tidak usah rasa yang seperti balaghah, kita rendahkan lagi. Kita melihat hasil benda gula itu kan manis. Lidah merasakan. Orang yang melihat bisa tidak merasakan gula itu, dan tidak ikut minat. Demikian juga dzaq kita kepada Allah. Karena kita merasakan keilmuan itu akan tahu rasanya gula. Karena kita makan gula. Demikian juga kalau kita menambah ilmu, kita akan merasakan manisnya ilmu itu, dzaqnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dzaq. Dari itu ilmu balaghah. Mengapa Quran harus menggunakan balaghah? Karena dzaqnya dihidupkan oleh Al-Quran. Tadi ada tamu tanya kepada saya, ingat apa sih dzaq? Saya bilang dzaq wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Ya, bicara saya naikkan sedikit. Innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Mestinya ayat ini berbunyi wa innahu laqasamun 'azim law ta'lamun. Tapi law ta'lamuna diselat. Qasamun diselat law ta'lamun. Ada apa ini? Ini namanya jumlah mu'taridhah. Wa innaha laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim
Orang yang ahli balaghah kaget. Itu contoh-contoh bahwa itu dzauq. Saya bilang jangan dzauq. Rasa lidah saja kita tidak bisa. Jadi yang dapat merasakan ilmu baru akan merasakan itu. Kan sering seorang guru itu pasti cinta kepada santrinya. Seorang kiai itu pasti cinta kepada santrinya. Kalau tidak cinta ya tidak ada jombor ya. Kan kesel kan sama saja, rasa-rasa nggak kesel ya biasa kan, tapi tetap kecintaan. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan tasabbar ala murdil jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafarat. Sabarlah kamu dari murdil jafa min muallimi, kau mendapatkan perilaku apa dari gurumu. Fa inna rusubal ilmi fi nafarat. Kan ada murid tak sabar digekeri gurune marah. Ipeles kopengnya ngamuk. Lalu dikatakan dikira gurunya dibayar kan? Guru ngajar itu karena rasa rahmah, rasa kasih. Saya tidak minta imbalan apa-apa, tidak ada itu sebetulnya. Nggak ada itu. Tasabbar ala murril jafa, pahitnya jafa. Jafa digegeri, dipenging, kak disopo sedikit. Kak disopo, aku ngaku bayar nih kok disopo. Lalu Imam Syafi'i mengatakan apa? Wa man lam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra dzullal jahli tula hayat. Ini gak sabar. Tidak mau hina sebentar katanya, sa'atan. Dia akan meneguk air kebodohan sepanjang umur. Lah rasa ini kembali kepada usul nanti. Saya bicara dzauq, karena ini kitab ini bicara dzauq. Tadi tamu, dia kan masih dzauq ya. Ayo barulah. Siapa orang yang saya tak hafal idza jaa nasrullah? Kabeh apa? Ayo baca bareng, baca. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika innahu kana ghafara sih. Astagfirullah. Ghafara atau apa? Lo kok tahu apa wastaghfirullah mestinya innahu kana ghafara kan? Kok bisa innahu kana? Iya. Dzauq itu yang membuat kita kok ngene sih Quran. Di sini bagaimana orang alim itu ndak dikit-dikit be Quran bagaimana dari amal Islam. Di sinilah rasa. Kan biasanya tahlilan istaghfiru rabbakum innahu kana kabeh tau. Kecek apa yang istaghfiru rabbakum innahu kana tawwaba. Keliru kan. Padahal di Quran innahu kana tawwaba. Ada syufata do ajib Quran ini. Diselip. Bicara kul adrul binnas menggo. Kul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas minan nas ilan nas diminta kecil diminta kodeng. Ada apa di sini? Ini namanya dzauqnya ya enggak. Demikian juga kok pahit ya opo iki jahe kira-kira. Ilmu juga begitu. Orang itu kepada Allah juga begitu. Bagaimana tidak akan menangis mendengarkan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pasti orang itu menangis. Kamu menangis karena apa? Ada kalanya menangis karena gembeng hak teko, karena Nabi menderita. Ini biasanya tangisannya orang Kristen kepada Yesus gitu biasanya. Ya tidak apa-apa lah. Ada tangisan karena Nabi itu cek penterir kok. Ada tangisan karena Nabi itu cerdas sekali. Itu macam-macam lah. Itu namanya dzauq wal wijdan. Wijdan itu tidak dibuat. Gerakan-gerakan yang tidak dibuat itu wijdan. Sami kita mendengarkan khutbah, mendengarkan pidato seorang tokoh yang agisasi, orangnya pidatonya bagus, ilmunya, kita mantu-mantu. Gak dikongkon, bid'ah mantu-mantu itu. Tapi itu memang terbuat dengan sendirinya.
Itu namanya wej. Sing bodoh wong itu. Nek baca la ilaha illallah pasti goyang. La ilaha illallah. Masa ada aturannya itu? Wa syurutu la ilaha illallah ayakuna goyang kepala, kan enggak ada itu. Betul. Itu namanya wijdan. Sama kita zikiran. Kan saya bilang tahlilan itu jangan ditambah macam-macam, salawil bid'ah ditambah bid'ah saya bilang. Habaib itu pakai ya Allah ya Allah. Dengan ya Allah ya Allah berarti Asmaul Husna ditarik semua. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Enggak usah tisai ya Allah. Saya enggak bacanya lagi orang kita tidak menyalahkan. Kalau ya Allah biha akan mengerucut menjadi doa. Tapi kalau kita berzikir ya Allah kita biasakanlah. Kalau kita ada perlu jangan doa dulu. Saya sering ngomong kalau kita ingin dekat kepada Allah, ingin wasala ilallah, cucurkan dulu air mata itu kepada Allah baru berdoa. Mangkat mangkat minta nyari ngemis. Menangis dulu boleh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah sampai masuk, sampai ada zauk, ada rasa dia. Oh, kalau sudah nikmat ya Allah Rabbana wa atina bang. Rabbana isfi mardana, isfi mardal muslimin ya Allah. Ba'id anna corona masalah. Tapi kita hadirkan dulu Allah. Baru ada timbul zauk. Bagus katanya hikam jadi bangga zikir jadi kami iya saja, tapi untuk hadir kan sulit. Itulah wijdan dan detok. Jadi saya katakan tadi apa contohnya? Ya itu sudah. Dari mana? Idza ja'an ya subhanahu fasabbih hamdabika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mustina innahu kana ghafara. Tidak, itulah contoh-contoh. Jadi kita sampai kepada Allah di sini sampai orang itu menyatu. Ini diulang-ulang lagi di sini karena memang tasawuf. Minhum man yajidillaha bi tariqil af'al. Wa huwa rutbatun fit tajalli fayafna fi'luhu wa fi'lu ghairihi liwuqufihi ma'a fi'lillahi ta'ala. Karena ada orang itu menjumpai Allah, dia menemukan Allah, atau dia bertemu dengan Allah, atau dia berhubungan dengan Allah menjadi dekat karena dia menjumpai Allah di saat Allah Ta'ala melakukan sesuatu. Di saat turun hujan, ya Allah tepat betul hujan, Allah Ta'ala matur. Kalau kamu melihat bahwa Allah sedang menurunkan hujan, berarti kita kan sudah sering diulang-ulang ini karena ini kitabnya seperti ini. Kalau kita melihat Allah menurunkan hujan, berarti kita tahu kenal kepada Allah di saat Allah menurunkan hujan. Itu fi'lullah namanya. Fi'lul. Jadi kita mengenal kepada Allah dari apa yang diperbuat atau yang dilakukan oleh Allah. Begitulah di sini. Lalu orang itu menyatu dengan fi'lullah. Jadi kabeh ini pampian Allah Ta'ala itu yang dikenek nom Allah Ta'ala itu apa mana? Bang dibeginikan Allah Ta'ala mau apa lagi? Orang itu pendekatannya kepada fi'lullah. Wa tajal fi tajalli fayafna fi'luhu wa fi'lu ghairihi bi libuqihi ma fil wa yakhruju min hadhil halati anit tadbir wal ikhtiyar. Kalau sudah seperti itu habis dia. Tadbir dan ikhtiar itu tidak menghabisi. Jadi kalau tauhidnya orang itu dalam, masuk di dalam fi'lullah, tadbir dan ikhtiar itu hanya mengikuti itu saja. Tadbirnya itu dihabisi, ikhtiarnya itu bukan tidak punya ikhtiar, tapi habis dengan sendirinya. Kan sering kita datang, ya ini ikhtiar Pak, takdirnya tersalur, itu habis. Dia tahu bahwa Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi dia melakukan itu hanya sekedar ikhtiar. Ikhtiar itu dia tidak terlalu fokus kepada ikhtiarnya. Dia fokus kepada apa yang akan dilakukan oleh Allah Ta'ala. Seperti orang terkena bala, kan sering ulang-ulang. Ada orang, ya apa amal saya sedikit ini ya.
Ya, yang sedikit itu disyukuri, jangan nelokso. Karena kamu memang diberi bagian sedikit. Kan ada orang, aku kok gak iso wiridan dengan kamu seperti kamu. Kan ada orang itu hatam Quran per juz, ada kekuatannya orang setengah jam baru 1 juz. Ada orang itu seperempat jam 1 juz. Ada orang itu 10 menit 1 juz. Jadi 1 jam bisa 6 juz itu ada. Memang lidahnya bisa. Kalau sampai mampunya 1 jam 1 juz, bagus, itu sudah diterima. Dan itu bagian Anda. Dan itu apa yang dilakukan Allah kepada kamu. Kalau ridho dengan itu bagian Allah, Allah akan menambah kamu. Jangan merasa kecewa karena bagiannya sedikit. Jangan merasa kecewa karena tidak seperti yang diharapkan. Begitulah, disyukuri. Kan ada sering dikatakan qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tutiquhu. Kalau kita mampunya khusyuk cuma 2 menit di dalam sholat, ojo kepingin seperti itu. Itu bukan kelas kamu, ndak usah kita ngumpul tasbih sampai 5 meter, ndak usah. Kelas kita ini itu diterima. Qalilun tuaddi syukru. Sedikit yang kita terima, kita syukur, terima kasih Allah. Kok saya bisa khusyuk walaupun sedetik. Khairun min katsirin natutiku. Lebih bagus daripada duit banyak kamu tidak bersyukur. Berarti apa akhirnya? Kalau lebih bagus sedikit disyukuri. Dari sedikit itu Allah akan menambah begitu. Akan menambah. Kemarin di dalam tafsir ya saya katakan masalah Sayyidina Imran. Ini sedikit saya menggok di dalam menerima. Kita boleh matur kepada Allah, tapi terimalah itu pemberian Allah. Kalau kita mau mensyukuri, lebihnya dari Allah. Idh qalat imra'atu Imrana, ya, inni nadartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Ya Allah, kandungan saya ini saya nadar ya Allah, akan saya serahkan ke Baitul Maqdis. Ini nadartu ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Terimalah ya Allah. Dia memohon kepada ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Lalu dikatakan falamma wada'at, ketika dia melahirkan unta, keluar bini, lalu keluar perempuan. Sedangkan harapannya dia laki-laki. Ini nadartu ma fi batni muharrara, mudzakkar kan bani muannats. Ini wada'tu. Falamma wada'at qala inni wada'tu inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at. Boleh sadar kalau kan diselat dia nama kata lagi di sini. Ya Allah, kalau melahirkan perempuan ya Allah. Allah dikandani. Ini perempuan ya Allah. Dan laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Kenapa dia mintanya laki-laki? Kelas. Mestinya berbunyi walasal unsa kadzakar. Enggak, walasal dzakaru. Tidak seperti yang diharapkan. Tapi karena menerima ya tidak apa-apa. Karena menerima, Allah menurunkan ini samaituha, turun tangan Allah. Biasanya golek sowok nang kiai, golek jenengan ngoten. Ini Allah Taala kayak jeneng. Allah memberi nama sendiri karena dia mau menerima. Karep 100 juta. Karpe minta ke Allah 1 miliar. Nyatanya dapat 100.000, ya apa-apa sudah diterima. Cuma matur ya Allah, 1 juta ini mboten sami kali sebelah ibu. Itulah. Kan kalimatnya begitu. Mestinya kan kalimatnya 100.000 ini kebetulan sami kali 1 juta ya. Enggak diwalik. 1 juta ini kebetulan sami kali. Karena dia mau menerima. Apa?
Bagaimana? Fataqabbalaha rabbuha inni samaituha Maryam. Satu dia, nama itu dari Allah sendiri. Wa inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Anaknya nanti akan jauh dari setan. Dua, karena dia mau menerima yang tidak seperti harapan itu. Jadi kalau kita berdoa sesuai dengan harapan, biar mati terima sih kayak Allah. Kayak ini kesekon nih ya. Itulah kira-kira. Itu enggak apa-apa, niru ini. Niru ayat ini. Kalau enggak niru kan kita buat bit-bit ini niru ayat. Seakan-akan Allah enggak ngerti. Itulah contoh. Itu karena menerima kepada pemberian Allah. Lalu di sini yang kedua, wa minhum man yuqifu fi maqamil haibati wal uns bima yukashifuhu qalbuhu min mata'al jalal wal jamal wa hadha tajallin bi tariqis sifat huwa rutbatul bil busul. Orang itu melihat kepada Allah, dia kenal kepada Allah lewat sifatnya. Kenal kepada Allah lewat sifat-sifatnya. Kalau tadi mengenal kepada Allah lewat apa yang dikerjakan oleh Allah. Berarti orang yang fana dengan fi'lullah tidak pernah heran. Wah, itu loh Gunung Bromo itu di Probolinggo ada semua. Jabal Bromo ya, Gunung Bromo. Kan orang bondo-bondo tuh, indah. Karena orang yang tasawuf, apanya yang indah yang membuat indah itu indah sebetulnya. Tuh kalau orang heran ini ayam ini ayam begisar dengan ayam kampung tak lepas debai sampai Kampung ini Allah Ta'ala, tidak ada yang heran di dunia. Dia tidak pernah ajib kepada siapa-siapa. Tidak pernah ajib kepada siapa-siapa. Karena dia mengenal kepada fi'lullah. Demikian juga kalau dia melihat kepada sifat-sifatnya Allah, tidak ada kehebatan kecuali Allah yang hebat. Tidak ada kehebatan kecuali Allah yang maha hebat. Dia itu menggunakan minhum maqamil fan bitoriki sifat huwa fil wusul man yara fi la maqamil fana mustamilan ala batihi. Di sini orang itu mendekati kepada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu melihat sifatnya Allah, dia wasolnya kepada Allah ila sifat. Kita buat gampang saja, bukan sifat yang 20. Kita menggunakan Asmaul Husna saja. Asma-asma Allah, Qudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhammad, ya Aziz, ya Jabbar. Itu hidup pada dia. Sifat-sifat kebaikannya Allah, sifat-sifat qaharnya Allah, sifat-sifat ini masuk pada dia sehingga dia tidak ada yang baik. Sehingga fana, sudah tidak ada selain itu. Itu orang itu berarti itu fana di dalam sih. Bagaimana fana di dalam sifatnya Allah? Habis yang lain. Contohnya fana. Kan kita tahlilan, setiap tahlilan kan kita baca lah. Yang dikatakan tahlilan kan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la fa'ila illallah, la rahima illallah, la rahmana illallah. Itu la khaliqa illallah. Jadi baca tahlilan 100 kali 100 asmanya Allah yang masuk. La malika illallah, la nura illallah, la rahima illallah, la razzaq illallah, la ghafura illallah. Oh itu keluar Allah semua, lainnya habis mana? Mereka menyatu dengan Allah di dalam sifat-sifatnya Allah. Ya, la ilaha illallahnya betul sama la ilaha illallah, kan kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma la ilaha illallahnya dia hidup. Keluar satu-satu. Keluar Asmaul Husna. La ilaha illallah.
illallah, la rahman illallah, la rahim illallah, la malik illallah, la qudus. Nangis orang itu. Nangis, tak bisa. Pasti menangis. Habis semua itu. Kan sering orang, aku tambah tua itu gak direken be anak. Anakmu gak ono anak ngereken pol nang wong itu gak ono. Ya kono nang tuamu ya padha ae gak bener gitu. Kan bener yang mangel. Anakku gak pelak. Ya masih kon ben kan gak pelak lagi ya. Bapak itu tambah tua tambah gegeran. Ya kon besok yo ngono ki. Ya jalan baca Quran kage. Mik malah pengiran. Wa imma ayablughun ahaduhuma kibar aw kilahuma. Fala tanharhuma. Wa qul lahum qawlan karima. Pola mun tuwa gigiran tapi Allah Taala aku tak jual sentak-sentak konek tuwa yo ngono ki ya sebenarnya begitulah. Jadi kalau tahu Quran ya enak ada apa. Memang anakmu tidak diciptakan untuk kamu. Anakmu itu diciptakan untuk Allah. Jadi enggak baca lagi bikin bener kon kudu sabar gitu umpamanya begitu. Kalau terjadi birrul walidain itu fadl dari Allah kepada kita. Itu nama itu saja. Itu enak. Itu fana. Fana dengan apa sifat-sifatnya Allah. Terakhir fana dengan zatnya Allah. Wa fawqa dzalika hada apa itu? Wa datar minat tajallidat li khawasil muqarrabin wa hadhihi rutbatun fil wusul wa qahada rubatu haqqil yakin. Terakhir wasala ilallah wasala al ilmu ilallahi bil ilmi ila zatillah, menyatu dengan Allah. Jadi dia melihat apa yang dikerjakan, tidak melihat sifatnya, memang dia menyatu dengan Allah. Itu yang lebih tinggi. Demikian juga tidak hanya sampai kepada Allah. Orang dekat kepada Allah juga orang itu harus pakai ilmu. Tidak bisa kalau tidak pakai ilmu. Kan semuanya harus fa'alaihi bil ilm, amarad dunya fa'alaihi bil ilm, amadal akhirah fa'alaihi bil. Untuk kepada Allah juga jangan kita merasakan sampai kepada Allah dirasakan dengan fisik, tidak bisa. Kalau kita melihat fisik tidak bisa. Kan saya dikatakan bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia tidak bisa. Bagaimana berhubungan dengan zat yang maha esa, zat yang maha tidak ada serupa, zat yang tidak ada sekutu. Demikian juga wa qurbuka ilallah wa qurbuka minhu antakuna musyahidan li qurbihi. Dekatmu kepada Allah, kamu harus menyaksikan bahwa Allah Ta'ala itu dekat kepada kamu. Wa illa famin aina anta wa wujudu qurbi atau wa wujuda qurbi. Yang dekat kepada kita Allah atau kita kepada Allah? Allah lebih dekat kepada kita daripada kita kepada Allah. Allah lebih memperhatikan kita daripada kita kepada Allah. Itu namanya ilmu. Dari mana dalilnya? Kan ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jangan kula mesemak Allah Taala mah bar bisa mesemak Allah Taala. Enten kula taqarrub Allah siapa bisa kakek. Taqarrub itu kelas berat, kelas ta'abbud itu lah saja sudah, jangan ta'abbur saja, beribadah saja sudah. Fa'bud rabbaka hatta ya'tikal, datang sendiri yakin. Jauh usah kita ngoyo-ngoyo sampai padoi celeng terus yakin nah. Fa'bud rabbaka terus ngaku ilmu ikhlas itu. Rasa aki klenyem rasakan ya Allah. Tes engata nikes nyiram api neraka. Ini yang akan menyiram api. Tes ini. Itu. Demikian juga merasa dekat kepada Allah. Demikian juga Allah yang lebih dekat, bukan kamu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil. Di sini seperti ada 3 ayat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Dari otot dia lebih dekat.
Dari itu kamu jangan merasa saya sudah mendekat kepada Allah. Sehingga kama yaqulul muallif, ilahi ma aqrabaka minni wa ma abadani minka. Ya Allah, alangkah dekatnya engkau kepadaku ya Allah, dan alangkah jauhnya aku kepada kamu. Ada seseorang ceritanya merasa tidak seperti yang mengharapkan. Sekarang ada seseorang ulama mengatakan, ya Allah, Allah tuh sudah membuat segalanya untuk kamu, nikmatnya tidak bisa kamu hitung. Kita hadir di sini ini, kalau kali penjenengan, kalau kan ngaji, penjenengan ngaji sama-sama ini, bukan tidak ada beda. Kalau kali penjenengan, saya dapat pahala karena penjenengan, itu sama-sama saling memberi pahala kan sebetulnya. Jadi kita tidak ada perbedaan. Kita alhamdulillah. Mengapa kita suka mendengarkan ilmu? Kan banyak orang lain tidak mau untuk hadir mencari ilmu. Kita bersyukur alhamdulillah. Nahnu minal muta'allimin. Kita menjadi orang yang mau belajar. Itu nikmatnya Allah. Dan berapa orang yang ditawan ng hukuman, ng tahanan, dan kita tidak dihukum. Kan enak sudah kita nikmat ini sebetulnya. Kalau tidak pernah dinikmati bagaimana? Lalu di sini seorang ulama mengatakan, lupa namanya, di sini ada namanya, law anna bainana khuyir baina dunya kulliha bi faqdi basari. Bagaimana? Bimi'ati alfi dinar. Bagaimana kalau orang datang kepada kita, kan ada mengeluh, ya Allah, aku gak ada duit-duit, saya Rp1, Rp5.000. Oh, kamu itu sudah kaya. Kalau orang datang kepada kamu ngibawa spesial 1 juta, 500 juta, minta matan hitung begini betul. Bagi kayak nggowo sak balung dunyo, sak balung keno. Njak motone siji, ndak bisa, walaupun satu, kan ada siji, ndak bisa. Berapa harganya nikmatnya Allah? Oh, tuh. Atau orang datang kepada kita jauh sikilnya saja sih pinjam. Dibagi kira-kira. Tidak mungkin itu, tidak mungkin dibagi. Dari itu kita ini harus sadar. Ya, ulama itu mengatakan di sini, wa'lam annal mala adna darajatir rizq. Wa'lam annal mala adna darajatir rizqi. Harta ini rizki yang paling rendah. Adna darajatir rizqi. Annal mala adna darajatir. Wa anna sihhata wal afiyah a'la darajatir rizq. Sekarang tuh ya, pelengan, ngumpet, hilang uangnya itu, habis uangnya, ngumpet saja habis uangnya, lorong tuh habis uangnya itu, ada artinya. Dari itu harta itu adalah nikmat rezeki yang paling rendah. Mabuk mawon hilang uangnya. Terus kena pokok waras. Kadang-kadang obatnya berlebih, keracunan obat kadang-kadang kepingin warasnya, keracunan obat. Wa an-nasihata wal afiyata a'la derajat rezeki. Sehat dan afiat a'la. Dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mereka itu kita itu lalai, yang tertipu, terpedaya. Banyak dari manusia tidak mensyukuri. As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu wal kesehatan dan faragh. Jadi walaupun kita menderita sempit seperti ini, kehidupan kita paceklik. Disyukuri matur nuwun ya Allah, kula kecepit kula sakniki matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Kok matur nuwun kok gak mengandung gitu. Timbang gak sambaan. Kan beda enggak? Oksigen, apaan itu oksigen? Enggak masuk. Kan ada orang tidak sambaan.
Ada enggak orang itu? Sampai boleh kan karo tangan cuma kan tak ada masalah. Kayak so. Daikil mal wa daikit tanafus. Lebih mahal mana? Oh, daikil mal jarang masih kat dia pokok samban. Wen, kayak nak corona ni, lomba mana yang paman terselamat sekali. Eka sambat sempit nafasnya. Ini sempit rezekinya, milih nafasnya sempit, dunyanya sak miliar itu apa? Ya sudahlah, biar sudah diterima saja, mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma wa fiqna lil amali bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sabil. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa'u min du'ain asma' sinna tasba' wa min amalin la yarfa'u na'udzubika min fadl arba'. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.